Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kepada Bapak Suyono selaku Kepala Sekolah SMPN Setak 1 Suci yang saya hormati, kepada Ibu Bapak Dewan Guru SMPN Setak 1 Suci yang saya hormati, kepada aparat desa Tanjung Serean yang saya hormati, dan kepada anak-anakku yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam susunan acara diskusi aset sekolah SMPN Setak 1 Suci ini dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita memberikan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan bersama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suyono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabidun. Tabidun. Kepada aparat kampung yang terhormat dan terhormati, kepada tokoh masyarakat yang saya hormati, kepada dewan guru yang saya hormati, serta anak-anak yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah pada kegiatan berkelanjutan, ini kegiatan berkelanjutan dari guru pembeda kita, itu masalah diskusi aset. Jadi kegiatan ini ya panjang, harusnya panjang ya, dari hari ke hari, minggu-minggu, bulan-bulan, terus sampai ada kegiatan yang namanya lomba karya harus dilaksanakan sampai nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin dari dua guru yang dinyatakan lulus untuk JGP, ya, jadi seperti ini kegiatannya, ya bertahap, gak ada artinya. Nah, kegiatan ini ya harus bisa membuahkan hasil yang maksimal, yang baik. Intinya untuk anak-anak didik kita. Tujuan kita sebagai guru kan itu mendidik, menjalankan anak didik. Selain gurunya harus mengembangkan diri. Ada formasi-formasi yang baru nanti bisa disampaikan ke anak didik kita. Bisa merupakan cara yang baru yang bisa disampaikan ke anak didik kita dan warga sekolah kita. Untuk itu, karena ini kegiatan berkelanjutan, saya nggak berpanjang lebar. Nanti semuanya fokus kepada guru kita yang bersangkutan, itu Pak Lurah. Mungkin hanya itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi aset
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anang terlebih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur, Habibur, yang terhormat Kepala SMP Sangat Satu Mesuji Lampung, Bapak Sudir Saudara Pendidikan, yang saya hormati Bapak-bapak aparat desa atau masyarakat dari Desa Tanjung Seraya, yang saya hormati Ibu Bapak Ibu wali murid yang kebetulan hadir pada hari ini, dan yang saya hormati Dewan Guru SMP Sangat Satu Mesuji, dan juga anak-anak kami siswa-siswi SMP Sangat Satu Mesuji yang diwakili oleh 4 anak yang ini. Pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, dapat beraktivitas seperti biasa, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat nantinya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dan anak-anak kami yang tercintai, hari ini adalah diskusi aset, pendekatan berbasis aset based approach. Jadi mohon izin sebelumnya untuk memandu kegiatan diskusi perihal aset yang kita miliki di SMP Sangat Satu Mesuji Lampung. Adapun latar belakang diskusi ini yakni pemetaan aset sekolah merupakan langkah esensial dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan. Aset sekolah mencakup berbagai komponen, mulai dari bangunan fisik, fasilitas pendukung, hingga perangkat pembelajaran dan sumber daya manusia. Pemahaman yang komprehensif mengenai keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan aset-aset ini adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kegiatan diskusi aset hari ini sebetulnya sangat penting untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Sangat Satu Mesuji Lampung yang kita cintai. Dan bagaimanapun, ketika kita hendak untuk melangkah lebih maju, tentu kita harus mengetahui apa kekuatan yang kita miliki, apa aset yang kita miliki, sehingga kita dapat menggunakannya, memperdayakannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pentingnya pemetaan aset sekolah. Di sini saya paparkan beberapa hal terkait pentingnya pemetaan aset sekolah. Yang pertama, untuk optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi dengan memetakan aset sekolah, manajemen dapat mengidentifikasi potensi dan kekurangan dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, jadi ketika kita sudah memetakan aset, kita tahu apa potensi yang kita miliki, apa kekurangan yang kita miliki. Namun kita berfokus pada potensi yang kita miliki dan mengabaikan kekurangannya. Namun tetap diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya yakni perencanaan dan penganggaran yang tepat. Jadi data yang akurat mengenai aset sekolah menjadi dasar sekolah dalam merencanakan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi ketika kita akan memprogramkan sesuatu program, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, hendaknya memperhatikan aset yang kita miliki. Kemudian pemetaan aset ini penting guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi aset yang terkelola dengan baik berkontribusi langsung pada pembelajaran ataupun kualitas pembelajaran. Jika kita dapat mengidentifikasi aset yang kita miliki dan juga dapat memaksimalkan dengan baik, insya Allah akan ada peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Sangat Satu Mesuji Lampung. Nah, kemudian yang keempat, pentingnya pemetaan aset di sekolah yakni transparansi dan akuntabilitas. Jadi informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan kondisi aset itu dapat membantu dalam pelaporan, audit, serta memastikan bahwa semua aset digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya ada kelompok, kita kan ada kelompok, nah itu sebisa mungkin itu dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian dukungan pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari pemetaan aset memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis oleh kepala sekolah dan pihak manajemen serta mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, jadi seperti itu. Dan yang terakhir yakni meningkatkan keamanan dan keselamatan. Jadi untuk mengetahui secara pasti kondisi dan lokasi aset-aset sekolah yang memungkinkan manajemen untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam memastikan keamanan dan keselamatan warga masyarakat di SMP
Atap 1 Muslim Lampung. Kemudian ekosistem sekolahan, ekosistem di sekolah itu umumnya dibagi menjadi dua, yakni ekosistem abiotik dan ekosistem biotik. Ekosistem biotik itu ialah unsur yang hidup, sedangkan abiotik unsur yang tidak hidup. Nah, kalau dia unsur biotik seperti manusia, dia unsur yang hidup, sedangkan unsur yang abiotik seperti bangunan dan rumah. Kemudian ini adalah faktor biotik dan abiotik bisa kita cermati bersama. Ada murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini semua ada di lingkungan biotik kita, semuanya ada komponennya. Kemudian faktor abiotiknya ada keuangan, sarwas, dan lingkungan alam. Dan kebetulan juga ketiganya ada di lingkungan SMK Atap 1 Muslim Lampung. Sepakat Bapak Ibu ya, semua ya. Nah, kemudian pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Jadi pendekatan ini memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini sebisa mungkin harus kita hindari. Kita harus berpikir dengan berbasis kelebihan. Adapun berbasis kelebihan atau kekuatan, yakni menemukan lagi hal-hal yang positif dalam kehidupan, dalam lingkungan sekolah. Jadi ketika ada hal yang negatif, kita jangan cenderung memfokuskan perhatian pada hal negatif yang kita miliki, tetapi kita fokuskan ke kekuatan yang kita miliki. Misalnya ada kolam di depan itu, kalau kita pandangnya dengan negatif itu tidak berfungsi, tapi kalau kita memandang secara positif itu bisa difungsikan. Misalnya dengan budidaya sayuran ataupun untuk budidaya ikan seperti itu bisa, atau bahkan bisa menjadi wahana kolam renang atau ya untuk siswa berenang ya, latihan berenang untuk mata pelajaran PJK atau untuk pelajaran PKN, misalnya bisa melihat untuk aksi bela negara itu bisa. Jadi kita bisa melihat hal yang positifnya. Nah, berbasis pada kekurangan kita bisa lihat di bagian kanan dan juga berbasis pada aset di bagian kiri. Jadi kalau orang dia fokusnya pada masalah isu, tapi kalau dia aset fokusnya pada aset atau yang dimiliki di sekolah. Kemudian basis pada kekurangan pun pada salah sedangkan kekuatan itu kebaikan masa depan. Itu seterusnya. Tidak semua saya akan lagi. Jadi apa yang tadi saya katakan satu muslim, seluruh pendidikan atau pendidik, wali murid, masyarakat, tokoh agama, kemudian anak-anak dapat melihat hal-hal yang berbasis kekuatan kita di dalam pasal muslim ataupun Islam. Nah, di sini ada beberapa model utama komunitas pasti saya katakan tadi, yaitu model manusia, sosial, kemudian model fisik, model lingkungan alam, politik dan agama, sihar budaya. Jadi itu sebenarnya bersama dengan akan diskusikan yang sama, dan kebetulan sudah saya dedikasi, sampai sudah balik apakah ada tambahan atau pengurangan di apa yang saya dedikasi di depan. Jadi model manusia yang pertama itu ada pola di bahasa kesehatan sosial dan dibilang sikap pola dan memiliki kualitas seperti dari PDSA salah satu musuh. Kemudian model manusia yang kedua ini guru. Jadi kekuatan yang kita miliki, yakni seluruh guru adalah sarjana pendidikan. Jadi itu adalah kekuatan yang kita miliki. Kemudian ada satu guru yang sudah S2, 7 dari 11 guru sudah memiliki sertifikat pendidik, 2 guru sedang menyelesaikan program profesi guru. Kemudian seorang guru sedang mengikuti pendidikan guru putra angkatan 11, 3 guru sedang mengikuti seleksi tahap akhir pendidikan guru menggerakkan angkatan 12, yang mengakibatkan sedikit demi sedikit mulai keluar dari zona nyaman dan dapat mulai mengusut pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan juga kolaborasi antar guru terjalin dengan sangat baik melalui komunitas belajar kooperatif. Nah, jadi ini ada 2, nanti kita lanjutkan ketiga dan seterusnya. Untuk yang kepala sekolah dan guru ini apakah sepakat Bapak Ibu dan anak-anak? Nah, ini adalah kekuatan yang kita miliki di modal manusia. Kemudian yang ketiga yang siswa. Jadi siswa SMK Atap 1 Besuji adalah siswa yang tergolong sekolah yang tergolong kecil kan, dengan jumlah siswa mencapai 48 siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Kemudian siswa SMK Atap 1 Besuji itu sebagian besar adalah siswa yang memiliki rasa tahu yang tinggi sehingga ini menjadi aset kita. Kemudian prestasi siswa di luar sekolah juga cukup baik, dan yang terbaru ialah siswa SMK Atap 1 Besuji meraih juara pada lomba kegiatan pramuka di tingkat kabupaten Besuji. Nah, ini adalah aset yang kita miliki. Kemudian orang tua
orang tua sangat mendukung program sekolah yang ada melalui bangunan sekolah, dan mengingat sebagian besar orang tua yang berprofesi sebagai petani dengan lahan yang cukup luas. Nah, ini adalah kekuatan yang kita miliki dan bisa kita berdayakan. Untuk yang siswa dan orang tua, Pak sepakat Bapak Ibu? Kemudian ada pengawas juga, pengawas kecamatan rakyat kita ya, khususnya Pak Devi Arpali memiliki link match yang cukup baik ke dinas pendidikan di Kabupaten Suji. Ini merupakan aset manusia juga. Kemudian komunitas sekolah di SMP 1 Suji itu berjalan dengan cukup baik dan dapat menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dukungan masyarakat yang sangat mendukung majunya pendidikan. Nah, ini adalah modal manusia yang kita miliki. Maka dari itu, nah kemudian modal fisik yang kita miliki yakni memiliki 2 ruang belajar, 1 ruang kantor, 1 ruang BK, 1 lab komputer, dan 1 lab IPA. Kemudian memiliki perpus, memiliki 1 kamar mandi guru dan 2 kamar mandi siswa. Ada listrik dan jaringan internet yang memadai untuk menunjang KPM. Kemudian ada sarpras penunjang seperti 15 Chromebook, 1 buah LCD proyektor, 9 komputer, dan lain sebagainya. Yang mana ada tambahan? Cukup ya. Nah, kemudian modal yang kita miliki yang selanjutnya yakni politik. Jadi kerjasama dengan pemerintah desa yang saat ini telah mendapatkan bantuan jalan. Kemudian kerjasama dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan anak, screening dan pemberian vitamin. Dan ini sudah sering kita layani, sudah dibicarakan. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Kemudian modal lingkungan ataupun alam yakni yang pertama dekat dengan balai desa yang memungkinkan menjadi tempat kegiatan bagi siswa untuk belajar. Kemudian berada di tengah pemukiman yang memungkinkan siswa mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Yang ketiga dekat dengan persawahan yang dapat menjadi sumber belajar anak tentang ekosistem alam, profesi, matematika, dan lain sebagainya, atau bahkan PKN misalnya. Kemudian modal sosial yang kita miliki yakni kegiatan keagamaan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial di masyarakat, khususnya di lingkungan SMP 1 Suji, sehingga anak-anak sudah tertanam sifat religius sejak ini. Kemudian mayoritas penduduknya adalah suku Jawa yang masih sangat memperhatikan sopan santun dan berhubung dengan orang yang lebih tua. Kemudian kerjasama dengan puskesmas untuk melaksanakan budaya hidup sehat. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Kemudian modal finansial yang kita miliki yakni dana BOS digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan bisnis BOS. Kemudian adanya program Jumat Berkah yang melatih anak-anak untuk memiliki rasa kepedulian kepada sesama melalui sedekah setiap hari Jumat. Maka begitu. Dan yang terakhir yakni modal agama atau budaya. Jadi agama siswa di SMP 1 Suji itu mayoritas beragama Islam, bahkan sebelumnya kemudian dekat dengan masjid dan banyak terdapat tokoh agama yang menjadikan kegiatan keagamaan dapat berjalan secara maksimal. Baik, mungkin itu saja kalau sudah sepakat. Jadi saya simpulkan sebelum saya tutup. Jadi kita selaku dewan guru, selaku wali murid, selaku aparat desa dan anak-anak Laknas dengan biasa melihat dari sudut pandang aset ataupun kelebihan yang kita miliki, dan terpaku pada kekurangan yang kita miliki. Karena bagaimanapun kalau kekurangan yang kita lihat itu tidak akan ada habisnya. Namun ketika kita melihat dari sisi yang positif, sisi kelebihan, insya Allah kita akan menjadi lebih maju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara belajar setelah kita lewati dan sampailah acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan